Assalamualaikum adik-adikku, ketemu lagi sama Kak Yoga tentunya. Ada yang tahu hari ini kita akan belajar materi sejarah apa? Oh, sebelum itu, semoga kalian semua yang menonton video kakak selalu dijaga kesehatannya dari virus corona yang sedang mewabah hari ini. Gitu. Oke, ada yang tahu kita mau belajar apa? Yo, apa? Ya, hari ini kita akan belajar yang mengenai berburu. Manusia-manusia yang masih berburu, manusia masih nomaden, manusia yang masih belum mengenal sejarah, belum mengenal tulisan. Ada yang tahu? Iya. Hari ini kita akan belajar tentang manusia purba. Gitu. Sebelum itu kita opening dulu. Oke, ya adik-adikku, ada yang pernah tahu siapa sih atau kapan manusia purba paling tua ditemukan oleh para peneliti? Ada yang tahu? Iya, jawabannya itu sekitar 4 juta tahun yang lalu ditemukan oleh para peneliti sejarah. Itu mereka menyebutnya prehistoric people atau manusia prasejarah, di mana para peneliti ini bisa menemukan atau bisa memperkirakan manusia purba itu pernah ada itu karena mereka meneliti sisa-sisa dari tengkorak, sisa-sisa fosil yang ditemukan, atau semacam sisa-sisa peralatan rumah tangga yang digunakan manusia purba saat itu. Mulai dari selain peralatan rumah tangga, ada lagi senjata atau yang suka dipakai berburu oleh manusia purba, atau ada lagi semisal perhiasan yang dipakai manusia purba. Itu juga bisa dijadikan dasar bahwasanya manusia purba itu pernah ada atau pernah hidup di bumi ini gitu. Untuk materi penelitian di Indonesia, untuk yang pertama itu oleh Eugene Dewey, atau kita panggil aja Pak Eugene gitu. Beliau itu merupakan orang yang pertama kali berminat meneliti manusia purba di Indonesia. Beliau itu menemukan fosil Homo wajakensis. Itu sejenis manusia Homo, bukan Homo yang kalian lihat-lihat di TV atau di mana. Ya, Homo di sini menjelaskan tentang manusia pintar. Jadi manusia purbanya itu bukan hanya tentang berlari sana sini atau seperti kera-kera yang lainnya, tapi di sini sudah berjenis Homo atau sudah manusia pintar dibanding dengan manusia purba lainnya. Itu selain Homo wajakensis, Eugene Dubois ini menemukan Pithecanthropus erectus. Itu. Yang kedua itu ada von Koningswald. Pernah dengar? Ya, namanya emang agak susah, Koningswald. Ya, hasil penemuan beliau ini yang pertama itu fosil tengkorak di Ngandong, di Blora khususnya. Selanjutnya di sekitar tahun 1936 itu ditemukan tengkorak seorang anak di Pening, Mojokerto. Kemudian di tahun 1937 sampai 1941 ditemukan tulang tengkorak dan rahang Homo erectus dan Meganthropus paleojavanicus di Sangiran. Yang ketiga itu ada Dr. T. Jacob. Kakak tampilin namanya. Penelitian beliau ini tentang manusia purba pertama kali oleh bangsa Indonesia. Jadi Pak Jacob ini merupakan dokter, profesor yang dari UGM khususnya sekitar tahun 1952 yang meneliti di sepanjang sungai Bengawan Solo. Oke adik-adik, untuk materi jenis dan ciri manusia purba nanti kakak tulisin atau kakak tampilin di samping videonya. Itu yang pertama, pernah dengar Meganthropus paleojavanicus?
Meganthropus paleojavanicus. Megan itu artinya besar, mega gitu. Anthropus artinya manusia, paleo itu artinya tua, dan Javanicus Java atau Jawa. Jadi bisa kita artikan sebagai manusia purba besar di Jawa. Gitu. Ciri-cirinya apa sih? Nanti kakak tampilin di samping ya. Pertama itu seperti ada pipi yang sangat tebal, itu biasanya kan karena manusianya besar, itu otomatis pipinya tebal. Otot rahangnya kuat. Ya, kenapa bisa kuat? Karena makanannya bukan kayak kita sehari-hari makan bakso, itu nggak mungkin, karena manusia-manusia purba itu biasanya berburu daging atau biasanya mengambil tumbuhan-tumbuhan yang ada di pohon gitu, meramu biasanya. Yang ketiga, tidak memiliki dagu dan hidung yang lebar. Ya. Selanjutnya, memiliki tonjolan belakang yang tajam dan melintang sepanjang belibis. Nanti kakak tampilinnya fotonya biar kalian tahu bagaimana ciri-cirinya. Gitu. Tingginya 165 sampai 180, ya sekitar orang Indonesia tapi agak lebih tinggian lagi. Gitu. Ya, untuk yang manusia purba kedua itu namanya Pithecanthropus erectus. Oh ya, kakak lupa nyebutin tadi, kalau yang Meganthropus paleojavanicus itu ditemukan oleh Koningswald. Tadi yang kita bahas, orang yang penelitian itu. Ini Pithecanthropus erectus ini ditemukan oleh Eugene Dubois. Ya, Pithecanthropus terdiri dari 3 jenis purba. Jadi bukan satu aja. Ada Pithecanthropus erectus, Pithecanthropus mojocertensis, Pithecanthropus soloensis. Kok bisa beda sih? Karena sesuai dengan tempat ditemukannya. Semisal Pithecanthropus mojocertensis berarti dari Mojokerto. Kalau soloensis berarti dari Solo penemunya gitu. Ciri-cirinya apa sih? Nanti kakak tampilin ya. Seperti volume otaknya cuma 750 sampai 350 cc, tinggi badannya hampir sama 165 gitu. Gigi geraham yang besar. Nah, kenapa bisa gigi geraham yang besar? Karena makanan itu daging-daging mentah atau daging buruan tanpa dimasak dulu. Itu hidung yang tebal, tonjolan kening yang tebal gitu. Selanjutnya Homo wajakensis. Nah, ini masih sejenis Homo ya, bukan sejenis yang tadi. Kalau Homo wajakensis ini adalah manusia pintar. Manusia purba ini ditemukan tahun 1989 di daerah Wajak. Kalau kalian tahu Wajak itu daerah Jawa Timur. Itu ciri-cirinya nanti kakak tampilin lagi. Yang keempat, Pithecanthropus soloensis. Nah, Pithecanthropus soloensis ini ditemukan oleh Oppenort, Terhar, dan Koningswald di wilayah Ngandong. Ciri-cirinya seperti makanannya berupa hewan buruan dan tumbuhan, geraham yang besar, hidung yang besar, volume otaknya 700 sampai 1350 cc, berbadan tegap gitu. Langsung yang kelima, Homo florensis. Ini berarti manusia pintar dari Flores. Bisa kita lihat dari namanya, Florensis. Gitu. Ditemukan di liang Bua di Pulau Flores oleh arkeolog gabungan dari Arkeolog Nasional Indonesia, ini nemuin Arkeolog Indonesia dan Universitas of New England. Ciri-cirinya yaitu kepala dan badan yang kecil, ukuran bentuk kotak yang sangat kecil, berat badannya cuma 25 kilo, dan diperkirakan cuma 1 meter dikit aja. Itu tentang Homo florensis. Ya. Ya, kalian sudah mengerti belum tentang manusia purba? Kalau semisal belum, silakan tuliskan komentar kalian di komentar di bawah ya. Gitu. Apa sih yang kurang dari video kakak materinya? Nanti kalian bisa komen di bawah serta saran-sarannya untuk video kakak selanjutnya. Oh ya, untuk materi selanjutnya kita akan bahas tentang kehidupan manusia purba. Kan tadi sudah dibahas tentang peneliti-peneliti, siapa aja yang meneliti manusia purba, langsung ada jenis manusia purba, ada ciri-cirinya. Jadi, untuk minggu depan kita akan belajar tentang kehidupan manusia purba. Oke? Mungkin sekian dari kakak hari ini.
Semoga tetap semangat belajar sejarahnya. Salam sejarah.